Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat FCP, welcome back to FCP Podcast. Kenalin aku Nia Salvi Zahira sebagai MC dalam podcast kali ini. Tapi aku juga mau menyapa nih Sobat FCP. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini di podcast episode kedua yang akan membahas minyak langka pusing, harganya naik makin pusing. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Ahmad Hidayat Purnomo selaku pemilik toko sembako Haji Samsul Aji. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Hidayat sendiri? Kabar sehat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Bapak ya, semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Amin. Lanjut, kita kenalan untuk narasumber yang kedua. Ada dari anggota Departemen Kastrat BEM FTP, Kabinet Gelora Cipta Karya. Ada Naila Alfinizati. Selamat pagi Naila. Selamat pagi Via. Gimana nih kabarnya Naila? Alhamdulillah baik Via. Untuk ini gimana? Lancar kan ya? Untuk saat ini masih lancar-lancar saja. Semoga diberikan kelancaran. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita tanya-tanya kepada dua narasumber kita. Nah, pertanyaan pertama untuk Bapak Hidayat. Iya, siap. Menurut Bapak, apa yang membuat minyak itu langka dan susah dicari? Bisa dijawab Bapak ya? Ya, begini. Menurut saya sih kelangkaan minyak ini disebabkan ya ketika harga normal kemarin itu lancar-lancar saja, dan ketika ada peraturan tentang subsidi minyak, nah barang itu langsung hilang di pasaran. Ini ya bisa dibilang kurang sinkronnya antara pemerintah dengan baik dengan distributor maupun mengenai harga, sehingga terjadi terjadi berhentinya produksi minyak, atau ya bisa jadi distributor itu menyimpan barang sehingga barang di pasar jadi langka. Dan kemudian beberapa saat setelah itu ada lagi peraturan mengenai harga lagi yang naik dengan harga di kisaran 23.700 per liter. Nah, itu di sebagian retail seperti minimarket stok kembali penuh. Sedangkan di masyarakat sendiri stok masih langka. Yaitu adanya kurang sinkronnya pemerintah dengan produsen maupun distributor minyak itu sendiri. Itu menurut saya. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Berarti sampai saat ini juga masih langka ya Bapak untuk minyak goreng? Masih langka. Untuk minyak kemasan masih langka, sedangkan curah lebih parah lagi itu. Untuk yang curah lebih parah lagi. Saya untuk curah di toko saya ini hampir 2 minggu nggak ada stok dari distributor. Dari toko grosir itu nggak ada stok. Sedangkan untuk minyak kemasan kami dijatah. Setiap kami belanja ke toko grosir, kami hanya mendapatkan 1 karton dari masing-masing kemasan. Misal kemasan 1 liter dapat 1 karton, yang 2 liter dapat 1 karton, dan yang 900 mili dapat 1 karton. Itu maksimal sudah. Jadi pemerintah itu membatasi ya Bapak untuk kita misalnya mau beli. Ya, halo. Jadi pemerintah itu membatasi ya Bapak? Bukan pemerintah yang membatasi.
toko grosirnya, karena stok dari distributor minimal sekali. Begitu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Naila. Menurut Naila, dengan kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng ini, apakah berdampak pada harga makanan atau bagaimana ya? Bisa dijawab ya Naila? Terima kasih Via atas pertanyaannya. Saya di sini akan menanggapi terkait kenaikan harga minyak terhadap harga makanan. Nah, kita semua pastinya sudah tahu Via, seluruh kegiatan masak-memasak baik yang dilakukan rumah tangga ataupun pedagang makanan pasti selalu membutuhkan konsumsi minyak goreng. Nah, oleh sebab itu di sini dapat diketahui ya Via, bahwa minyak goreng adalah bahan pokok dalam produksi makanan jadi gitu. Nah, baik, pada sisi ini saya akan menanggapi untuk kenaikan harga minyak goreng. Pastinya berdampak pada harga makanan yang notabene pengolahannya membutuhkan minyak kayak gitu. Alasan kenaikan harga makanan tersebut bukan semata-mata dilakukan pedagang untuk mencari keuntungan, melainkan agar mereka tuh tidak kehilangan untuk modalnya kayak gitu. Nah, mungkin dari pedagang itu bilang dalam tanda kutip, modal kembali saja sudah beruntung daripada harus kehilangan pelanggan apabila harus berhenti sampai harga minyak stabil gitu. Nah, kemudian ya, untuk sisi konsumen, kenaikan harga makanan yang disebabkan kelangkaan ini pasti sangat meresahkan juga. Kayak aku sendiri nih, aku dari sebagai mahasiswa atau konsumen yang terdampak dan harus membeli makanan dengan harga tinggi, padahal sebenarnya di sini kita harus menghemat karena di sini kita adalah mahasiswa perantau kayak gitu ya. Nah, sekiranya begitu tanggapan saya untuk pengaruh harga minyak terhadap harga makanan. Oke, terima kasih jawabannya untuk Naila. Aku juga setuju banget sama pendapatnya Naila. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Widayat lagi. Ya. Untuk harga sendiri Bapak ya, apakah sudah sesuai dengan keadaan barang yang langka saat ini? Bagi masyarakat sendiri, ya bisa dianggap sesuai dengan kondisi minyak yang sebegitu langka. Jadi dengan harga di kisaran 24.000 per liter ya, mau nggak mau ya harus diterima. Tapi kalau menghitung nilai keekonomisannya, ya kami sebagai warga masyarakat ya berharap ya kalau harga keekonomisan minyak itu di kisaran ya sekitar 12 hingga 13.000 lah per kilogram itu untuk minyak curah. Sedangkan untuk kemasan kembali seperti harga semula yang di kisaran 9.000 hingga 10.000 per liter. Baik Bapak, untuk curahnya tadi berapa ya Bapak? Kalau per liternya itu, kalau yang curah? Kalau per liter ya, kalau curah sekarang ini di kisaran 22 hingga 23 per kilo. Atau yang kalau dihitung literan sekitar 20 hingga 21 ribu per liter. Namun saat ini mungkin yang curahnya lagi langka juga ya Bapak? Oh, banget. Ini kami di grosir dalam 1 minggu itu cuma dapat jatah 25 kilogram per minggunya itu cuma dapat segitu. Padahal kebutuhan rata-rata 20 kilogram per hari bagi masyarakat sini. Bagi pelanggan tetap di toko saya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya untuk Naila. Menurut Naila nih, yang notabene seorang mahasiswa, belum kerja, dan juga anak rantau nih ya, apa impact yang dirasakan setelah harga minyak goreng ini melambung tinggi? Terima kasih Via. Nah, seru nih. Di pertanyaan kedua, saya izin untuk
mengutarakan curahan hati sebagai konsumen dengan posisi sebagai mahasiswa perantau. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Via, harga makanan yang ikut naik karena harga minyak melambung tinggi sangat berpengaruh bagi saya. Ada sih beberapa warung yang menjual makanan dengan harga tetap, tetapi mereka pastinya mengurangi porsi, Vi. Nah, itu kan mungkin pertimbangannya daripada nanti tidak cocok dengan saku mahasiswa kayak gitu. Saya juga ada antisipasi lain sih, Vi, kayak mencoba beralih untuk memasak makanan sendiri biar bisa sedikit menghemat gitu ya. Tapi kan mahasiswa tidak bisa setiap hari masak, mungkin karena ada jadwal pagi ataupun jadwal kuliah yang begitu padat kayak gitu. Terus kalau nggak beli, jadi takutnya nggak makan dong, Vi. Nah, terus aku juga dapat informasi dari berita bahwa melambungnya harga minyak ini memiliki beberapa dampak juga bagi masyarakat luas. Kayak adanya panic buying sampai menimbulkan kerumunan hingga kegaduhan untuk memperebutkan minyak. Padahal kan sekarang kita masih di era pandemi kayak gitu. Nah, yang kedua nih kayak efek kelanjutan dari panic buying yaitu penimbunan. Kalau dari aku sendiri nih, impact dari kenaikan harga minyak benar-benar terasa, dan di sisi lain saya juga simpati dengan kayak ibu-ibu rumah tangga yang sangat resah dan takut tidak kebagian minyak sehingga mereka rela melakukan apapun yang penting dapat minyak. Benar banget Nayla. Apalagi itu sekarang itu sambil antri-antri gitu cuma hanya untuk beli 2 liter minyak goreng. Saking langkanya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Widayat lagi ya Bapak ya. Iya. Bapak Widayat ini kan penjual ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan untuk memenuhi stok minyak di toko Bapak? Ya, kita cek di toko grosir langganan. Kalau di sana tidak ada, ya kita cari-cari atau telepon-telepon ke sales-sales distributor. Kita tanya-tanya harga dan stok minyaknya ada punya apa enggak. Biasanya gitu. Tapi dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan toko grosir. Ya, daripada kita nggak ada stok untuk, dan masyarakatnya pun juga membutuhkan minyak ya, mau nggak mau harus tetap dibeli meskipun harganya ya sedikit di atas harga rata-rata di tempat kami belanja, di tempat grosir tempat kita belanja itu. Semisal aja contohnya di grosir tempat saya belanja itu untuk minyak itu per kartonnya di kisaran 270 per karton dengan isi 12 piece. Nah, sedangkan di luar gampangan kita beli di kisaran 280 hingga 285 per karton dengan isi yang sama. Ya begitulah, kita kalau di grosir nggak ada ya harus cari keluar dulu. Bahkan ada karyawan minimarket yang ke kita lewat gampang istilah ya lewat pintu belakang lah. Ya dengan harga ya di atas toko grosir tetap harganya. Ya begitu kira-kira jawaban saya. Iya Bapak. Jadi meskipun harganya di atas tapi masyarakat tetap untuk membeli minyak goreng itu Bapak kata sangat dibutuhkan. Nah, bagi mereka yang ekonominya memadai, sedangkan di tempat saya yang rata-ratanya buruh tani dan kuli bangunan, itu mereka tetap aja kebingungan untuk membeli minyak dengan biaya hidup yang segini, dengan upah yang begitu untuk beli minyak kemasan, mereka kesusahan. Kerjanya hanya sebagai buruh tani atau bapaknya kuli bangunan, yang dengan upah yang sebegitu belanja hariannya segini untuk beli minyak kemasan yang
anggaplah yang seharga 25.000 per kemasan, mereka kesulitan dengan uang belanjanya yang pas-pasan itu. Ya, mereka ya gimana ya, harus muter-muter keliling-keliling untuk cari yang curah itu. Betul banget Bapak. Ya, nah, itu kondisi di lapangan di sekitar rumah saya ya begitu itu sudah. Betul banget. Semoga kelangkaan minyak goreng ini cepat berakhir ya Pak ya. Dan harganya bisa balik normal kembali. Nah, ya semoga selama Ramadan ini harga minyak khususnya stoknya lancar-lancar saja. Semoga aja kembali lancar, kembali normal untuk stok. Ya kalau untuk harga, masyarakat sepertinya mau nggak mau ya harus menerima, itu aja sudah. Iya benar Bapak, jadi mau nggak mau harganya mau mahal tetap harus dibeli karena memang kebutuhan sehari-hari. Iya. Oke baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya untuk Naila ya. Dengan harga minyak yang tinggi nih, Nay, apa sih pendapat Naila sebagai mahasiswa dan juga anak rantau? Oh ya, ini seru nih peran mahasiswa ya. Kalau menurutku sih, gimana? Tanggapan aku lebih ke peran mahasiswa teknologi pertanian aja sih. Di sini kayak kita lebih dibutuhkan banget perannya untuk diekspos. Sebenarnya kalau untuk penyikapan dari kami sebagai mahasiswa pangan lebih pada penggunaan minyak alternatif pengganti minyak goreng. Nah, tapi alternatif tuh memang ada banyak, tapi tidak sebaik dari penggunaan minyak sawit sendiri. Namun untuk menyikapi kelangkaan minyak saat ini, penggunaan alternatif sangat dibutuhkan meskipun banyak yang sisi buruk tidak sebagus dari minyak asli gitu ya, Vi. Nah, ada alternatif tuh pertama kayak tuh minyak dari jagung. Nah, itu kan cocok untuk deep fried dan juga margarin. Nah, kedua tuh ada minyak vegetable oil kayak gitu juga cocok untuk menggoreng. Namun apabila menggunakan minyak-minyak alternatif tersebut kurang diminati, ada cara lain sih, lebih ke pencegahan kelangkaan gitu aja sih, kayak mengatur pola penggunaan, terus masak dengan api sedang biar tidak terlalu menyerap kayak gitu. Nah, itu mungkin bukan hanya penyikapan dari mahasiswa pangan ya, tapi juga ke seluruh masyarakat yang terdampak dari kelangkaan ini. Nah, betul banget. Bisa dicoba ya, Nina, biar kita nggak terlalu bergantung ke minyak goreng. Oke, nah itu dia teman-teman pembahasan podcast kali ini. Sayang sekali itu tadi pertanyaan terakhir pada podcast kali ini. Mungkin dari Bapak Widayat ada yang mau disampaikan nih Bapak untuk Sobat FTP. Sudah terputus suaranya. Baik Bapak, ada yang mau disampaikan tidak Bapak untuk Sobat FTP? Ya, untuk para mahasiswa apa ya? Ya, yang rajin belajar, semoga nanti lulusnya dengan nilai yang memuaskan, dan setelah lulus mendapatkan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, itu aja. Amin, terima kasih Bapak. Untuk Naila, apakah ada yang mau disampaikan untuk Sobat FTP? Ya, Vi, untuk aku ya, kalau pesanku dari aku untuk teman-teman FTP nih, terutama THP, kondisi ini butuh peran kita banget karena sangat berkaitan dengan pangan. Nah, di sini kan kita bisa mencoba melakukan pengembangan alternatif minyak sih. Sebagai mahasiswa kan harus peka dengan kondisi masyarakat sehingga bisa termotivasi buat melakukan penelitian tentang minyak alternatif gitu. Nah, bukan kayak kita lebih cantik, lebih ganteng apabila kita lebih berguna bagi masyarakat, kan itu tujuannya mahasiswa. Nah, sebenarnya ini momen yang tepat di mana kita bisa mengekspos jurusan kita gitu ya. Wow, jawabannya bagus banget nih, Nay.
Oke, gimana nih Sobat FTP podcastnya? Seru kan? Menarik banget kan? Menarik pastinya dong. Karena kita tahu informasi dari sudut pandang penjual dan juga mahasiswa mengenai kelangkaan dan juga naiknya harga minyak saat ini. Jangan lupa juga untuk mengingat pesan dari Pak Widayat dan Naila tadi ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Widayat dan juga Naila telah berkontribusi dan juga ikut dalam podcast kali ini. Serta untuk Sobat FTP, jangan lupa jaga kesehatan dan semangat kuliah luringnya ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!